ini memang kalau sudah LDR plus ibunya kerja juga, ini adalah situasi yang khususon namanya. Situasi yang penuh konsekuensi dan ini harus disadari. Ya, disadari. Termasuk salah satunya itu tadi, emosinya up and down seorang ibu, capek di kantor atau capek kerja di luar, ya, kemudian pasangan hidupnya juga jauh, bermanja-manjanya jadinya nggak bisa tiap hari gitu ya. Punya anak, anaknya kritis, Masya Allah. Satu harus sadar bahwa ini memang kondisi khususon, ini dari rumahnya LDM, kerja pula ibunya. Dan kedua, harus bersyukur anaknya kritis, anaknya mau bertanya. Daripada bengong aja, nggak nanya-nanya. Itu aja tingkatin turun, ya Allah, ya saya sadar ya Allah, keluargaku ini keluarga khususon ya Allah. Berikan aku kekuatan, makanya doa lagi. Setelah sadar kan kita akan doa dengan baik kan? Terima kasih ya Allah, anakku sering bertanya ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan tinggal nanti manage ibunda. Bunda kalau nanti pulang kantor, dari kantor ke rumah kan ada beberapa menit tuh. Apalagi kalau di Jakarta jam. Nah, di kendaraan itulah Bunda rileks, tarik nafas panjang, banyak istighfar, buang kekesalan kantor, kecapeannya. Ya, kalau bisa makan bekal yang ada di kantor, minum kah, makan kue sedikit atau mungkin sempat beli bekal lagi sebelum pulang, nasi uduk kah sedikit, nasi kucing kah sedikit, biar sampai rumah Bunda udah kenyang, ya, udah juga tidak dahaga lagi, semua penat udah dibuang-buang dengan banyak istighfar, bahkan kalau agak panjang perjalanannya tidur sebentar barang 10 menit, 15 menit di kendaraan itu, kalau memang tidak membawa mobil. Kalau membawa mobil, lah itu lagi tuh. Ya, makanya sebelum pulang kalau bawa mobil sendiri ada 15 menit, 10-15 menit persiapan untuk pulang di kantor. Kita kalau ke kantor persiapan dari rumah ke kantor udah ini banget, ya, banyak banget. Tapi sekarang persiapan dari kantor untuk pulang ke rumah juga harus ada dong. Ya, makanya bersyukur juga kalau yang kita tidak bawa kendaraan di perjalanan itu kita bisa ada 1 jam atau ada berapa menit lah untuk kita persiapan sehingga sampai di rumah. Dan karena ini pandemi tentu harus langsung mandi dari jauh. Assalamualaikum, hai sayang, gitu-gitu dong sama anak. Bunda mandi dulu ya nak ya. New normal. Nah gitu, mandi, habis mandi beres semua langsung peluk anak itu, puji anak. Kalau anaknya masih di bawah 5 tahun, peluk dia, puji dia, langsung gendong kah, ya, langsung ayo kita makan sama Bunda. Aku tadi udah makan Bunda, nggak apa-apa, makan lagi sedikit sama Bunda. Bunda yang suapin, itulah pelayanan, ya. Sambil pelayanan dipuji dia, dikasih waktu. Atau tadi Bundanya juga selain Bunda tadi bawa bekal yang untuk perjalanannya mungkin, ya, Bunda juga bawakan untuk anak misalnya tahu goreng, hadiah buat adek. Kayak gitu bisa. Ya, itu memenuhi segala kebutuhannya Ananda secara emosi. Ya, jadi sekali lagi sadar, kemudian bersyukur, dan kemudian sisihkan waktu itu untuk ya preparing kalau mau ketemu anak. Ya, itu aja dulu. 3 itu aja dikerjakan, insya Allah hubungan dengan anak itu menjadi sangat baik. Ya, dan ingat juga pada saat jauh di kantor, ibunya kan udah nggak di rumah nih, di kantor, ya doain anak gitu. Sebelum rapat doain, habis rapat doain. Ingat yang baik-baik pada anak itu. Ya, kontrol anak juga, please, kontrol anak, jangan tanya PR-nya udah dikerjain, jangan langsung tanya itu, tugasnya udah dikerjain belum, jangan langsung tanya itu, anak langsung down. Ya, tanya sedang apa, sedang main apa, main sama siapa, karena buat anak-anak kata main itu membahagiakan karena mengeluarkan hormon bahagia dopamin, dan teman-temannya dopamin itu bahagia. Baru tanya tuh urutan ke-10, baru tanya tugas. Ya, kan kita harus gitulah, harus cari cara yang menyenangkan. Saya juga ibu bekerja, tapi itu tadi saya menggunakan prinsip-prinsip itu supaya apa? Supaya saya dengan anak juga hubungannya baik dan suami juga. Dan saya juga pernah 3 tahun pertama LDM. Tapi itu tadi harus sadar. Kalau enggak kita protes terus nanti. Yang diprotesin anak, bukan kita. Oke? Ya, mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan tips bagi teman-teman. Terima kasih banyak Bunda. Saya juga jadi belajar nih ya, karena kita nggak pernah tahu ya, gitu. Siapa tahu kalau misalnya kita tugasnya pindah atau apa, jadi kita sudah tahu ilmunya. Ya. Dan nggak usah berlara diri. Sudah ada contoh Nabi Ibrahim alaihissalam.
yang anak cucunya semua Masya Allah menjadi orang-orang ya soleh, menjadi nabi, ya Allah. Tapi itu tadi, ya keteladanan penting, doa tuh tadi kenceng banget. Jadi kalau saya baca sejarahnya Nabi Ibrahim itu yang saya sangat tertarik, kok doanya banyak banget ya. Doanya banyak banget. Terus kemudian saya minta sama Allah petunjuk hikmah. Oh, terus saya ingat, oh iya ya, sinyalnya bapak-bapak itu kalau di luar rumah karena dia sedang safar, makanya doa orang safar mustajab, itulah yang sampai anak istrinya. Gitu. Jadi buat bapak-bapak please doa. Supaya ibu-ibu tadi nggak berprasangka kalau bapak nggak berdoa. Gitu. Kasihan ibu-ibu. Udah capek dengan prasangka sendiri. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau mau masuk rumah kayaknya harus relax, ganti ya. Jadi jubah pekerjaan di luarnya diganti dengan jubah ibu rumah tangga. Begitu. Baik, Bun, ini masih ada yang bertanya satu lagi ya? Ini Afwan, ini Obi ala Rotbi bertanya juga di sini. Oh gitu, boleh, silakan. Mohon saran dari Bunda Aisyah untuk para guru yang harus mengajari anak murid agar taat Allah dan orang tuanya via daring dengan berbagai medianya. Masya Allah. Saya yakin guru-guru di Al-Qudwah Boarding School ini sudah luar biasa ya. Saya hanya mau mengingatkan sedikit saja bahwa boleh jadi sebelum memberikan informasi pada anak-anak, ya tolong doakan anak-anak. Berharap guru-guru paling enggak punya foto barangkali satu kelas, kayak sekarang udah susah ya punya, makanya kalau nanti anak-anak minta buka tuh capture foto gitu ya, besoknya mau ngajar lagi di kelas itu ya, kalau bisa misalnya fotonya anak-anak di gadgetnya tuh langsung, ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah untuk kullu, ya untuk semua anak murid, disebut kelasnya barangkali ya, kelas 3 SD ya, atau kelas 3A ya, SD Al-Qudwah Boarding School, Al-Fatihah, sambil liatin satu-satu. Kalau saya suka saya tiup, jadi kalau saya misalnya disuruh konsultasi untuk murid-murid saya juga, Afwan, para mantan pecandu narkoba itu fotonya tuh saya minta biasa saya tiup. Oh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Oh, saya doain dulu. Jadi sebelum gelombang Zoom yang buatan manusia ini sampai ke rumah murid-murid, gelombang elektromagnetik para guru sampai pada murid-murid. Itu yang membuat tercording atau tersambung itu kolbunya antara guru dengan murid-muridnya, Masya Allah. Ya, karena dikatakan tadi, ya jantung kita bisa bicara dengan jantung orang lain seberapapun banyaknya, Masya Allah. Ya, nah mudah-mudahan ini sedikit ya bisa saya sampaikan. Bisa jadi juga para guru sudah mendoakan. Demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak atas masukannya dari Bunda Aisyah Dahlan. Semoga kita doakan semoga guru-guru dan semua staf dari SDI, dari Yayasan Al-Qudwah, nantiasa Allah berikan kekuatan untuk bisa mendidik anak-anak didiknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Insyaallah. Ini ada menarik juga ini dari Mbak Nining Setiawarni nih. Ya, Pak, intinya anandanya nggak mau kembali ke pondok karena dikeroyok oleh 36. Wah, ini kena pembulian ya. Kena pembulian nih. Ini akan apabila ananda kita kena pembulian, tentu mereka akan sangat-sangat shock ya, shock dan bisa menjadi sebuah trauma karena bayangkan 30 temannya yang keroyok, ya Allah. Ya. Ini memang perlu perhatian yang luar biasa kepada Ananda ya, ini bisa diterapi oleh bundanya barangkali ya, atau juga kalau misalnya masih juga tetap gelisah ya boleh minta bantuan konselor kah, psikolog kah, atau terapis-terapis yang lainnya ya, Bu Nining ya, Bu Nining Setiawarni, ini sahabat saya juga Masya Allah. Jadi ini adalah satu memori shock yang luar biasa, bayangin 30 temannya. Kita dibully satu teman aja itu memori kita ingat banget, apalagi 30.
Jadi segeralah dibantu dengan melibatkan profesional yang lain.